Kita bahas surat Al-Isra ayat 14. Al-Isra ayat 14 dan 15 mungkin ya. Di Al-Isra ayat 14, Allah tuh bilang gini. Tadi yang udah kita bahas, Di Al-Isra ayat 14 saya ulangi, tadi udah kita bahas. Bacalah kitabmu. Cukupkanlah dirimu pada hari ini sebagai penghitung amal atas dirimu sendiri. Itu yang Allah bilang terkait dengan tadi surat Ar-Ra'd ini. Jadi semuanya ini saling menyambung gitu, teman-teman. Dimana di surat Al-Isra ayat 15-nya saya ulangi lagi, Allah bilang siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya akibat dari kesesatan itu hanya akan menimpa dirinya. Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan menyiksa seseorang sehingga kami mengutus seorang rasul. Ini dasar yang tadi saya bilang bahwa Quran itu sudah mengajarkan yang namanya law of attraction kepada kita, gitu ya. Itu di surat Al-Isra ayat 14 dan 15. Tadi kita juga bahas surat As-Sajdah ayat 11-12. Terus kita juga bahas di surat Fatir. Terakhir teman-teman kita bahas tadi di surat Maryam. Jadi teman-teman, semua ini adalah peringatan-peringatan atau tanda-tanda atau sinyal-sinyal dari Allah untuk kita, supaya kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang pada saat tadi kita udah bahas di alam barzah nih. Barzah itu apa sih? Barzah itu adalah pada saat kita masih memikirkan atau kita masih merasakan kemelekatan dengan realitas dunia, di saat kita sudah tidak memiliki tubuh fisik. Itulah arti dari barzah. Artinya yang kita pertanggungjawabkan apa? Kemelekatannya. Artinya dosa dan amal perbuatan itu terkaitnya dengan apa? Semua kemelekatan diri kita terhadap realitas dunia ini, teman-teman. Maka yang akan dihisap itu adalah semua yang kita lakukan di dunia ini, reaksi yang kita lakukan atas dasar semua kemelekatan diri kita yang ada di dunia. Semua ketakutan, semua trauma, semua gitu loh, teman-teman. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Budaya mempersimpel ini dengan bahasa gentayangan atau penasaran gitu. Karena perspektif budayanya setan yang gentayangan, roh yang gentayangan gitu kan. Itu adalah orang-orang yang masih ada kemelekatan dengan perspektif atau realitas dunia gitu. Yang kalau kita nggak bisa ngelepasin itu, teman-teman, kita akan tersiksa di dunia. Kita akan tersiksa pada saat kita menuju ke alam akhirat. Bahkan kita akan tersiksa dan akan menyesal di alam akhirat nanti. Nauzubillah, huma nauzubillah min dzalik. Sebagai penutup, sebelum nanti saya buka sesi tanya jawab sama Mas Abu, sebagai penutup dengan memahami bahwa luka batin adalah bagian alami dari kehidupan ini, teman-teman. Ingat, luka batin kita adalah bagian alami dari kehidupan ini. Yang dimana pada saat kita mengalami sebuah trauma, teman-teman, sebagian dari jiwa kita itu tertinggal di kejadian trauma kita, teman-teman. Kejadiannya udah 20 tahun yang lalu. Pada saat kita sekarang ke-trigger sama sesuatu hal yang bisa membuat kita merasa trauma itu muncul lagi, trauma itu akan muncul gitu. Karena apa? Karena jiwa kita tuh tertinggal di kejadian itu gitu. Jadi rasa yang kita rasain tuh tetap sama gitu dengan 20 tahun yang lalu. Ketakutan yang kita rasain tetap sama dengan 20 tahun yang lalu. Karena dasarnya apa? Imajinasi, teman-teman. Semua imajinasi kita atas trauma masa lalu. Semua imajinasi kita atas luka-luka kita masa lalu gitu. Dan mari kita jadikan 2025 ini sebagai awal dari babak yang baru di dalam hidup kita, yang mudah-mudahan
bisa lebih bermakna dan bisa lebih bermanfaat di dalam hidup kita, teman-teman.